Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat ya. Terima kasih masih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ini adalah layanan bimbingan yang Ustazah integrasikan dengan BPI ya. Jadi Ustazah mohon waktunya untuk menyampaikan layanan bimbingan dari Ustazah. Baik, sebelum kita mulai silahkan ya duduk senyaman mungkin. Kita di sini nanti mengobrol santai gitu. Sengaja Ustazah cari tempat di sini supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan santai ya. Dan berbagi cerita dan pengalaman ya tentang hal-hal yang sering kita hadapi sehari-hari, terutama sebagai siswi kelas 6 yang sebentar lagi akan beranjak remaja ya. Sebentar lagi remaja ini ya. Ya. Ustazah lihat kalian itu sudah mulai mengenal banyak hal ya, apalagi sekarang kan musim HP, gadget ya. Dari HP itu banyak sekali yang bisa dilihat ya. Dari media sosial. Di sini kita mau bahas bagaimana caranya kita tetap cerdas ya dan menjaga kehormatan diri kita ya di tengah-tengah yang serba digital ini. Pokoknya kita akan bahas bagaimana menjadi muslimah tren di zaman now. Setuju? Setuju. Nah, agar sesi mengobrol kita ini berjalan lancar dan aman ya, ada 3 janji yang harus kita sepakati bersama ya. Ini penting sekali ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini yang kita bahas di ruangan ini ya, semua cerita teman-teman itu hanya akan berhenti di ruangan ini saja. Tidak akan Ustazah ceritakan keluar gitu ya. Dan teman-teman juga kalau misalkan ada yang rahasia atau dari teman-teman ada yang curhat di sini, itu tidak boleh diceritakan keluar ya. Nah, kemudian yang kedua asas kesukarelaan. Itu tidak ada yang dipaksa bicara. Jadi teman-teman silakan mau bicara, silakan angkat tangan ya. Tapi kalau memang belum siap untuk bicara nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Norma itu apa? Norma itu adalah adab ya. Adab. Jadi kita bicara yang baik-baik ya, yang sesuai dengan adab dan ajaran Islam. Nah, kita saling menghargai pendapat ya. Tidak boleh memotong pembicaraan dan tidak boleh mengolok-olok. Setuju ya? Sepakat ya? Setuju ya, setuju dan sepakat ya. Ya, kalau Ustazah bilang aku dengar, kalian pegang telinga ya. Kalau Ustazah bilang aku paham, pegang dada. Kalau Ustazah bilang aku lakukan, gerakkan tangan, kemudian tepuk 3 kali ya. Siap ya? Cobaan pertama ya. Aku dengar, aku paham, ku lakukan. Nah, lagi. Aku dengar, aku paham, konsentrasi ya, ulang lagi ya. Yo. Aku dengar, aku paham, ku lakukan. Aku dengar, aku paham, aku dengar, aku paham, ku lakukan. Satu lagi ya, bikinnya. Kalau Ustazah bilang malu, pegang pipi ya. Kalau Ustazah bilang bangga, pegang ini dada. Kalau Ustazah bilang fokus, saya siap ya. Ya. Malu, bangga, malu, bangga, malu, bangga, malu, malu, bangga. Saya siap, fokus ya. Alhamdulillah ya, hebat, kalian semua sudah mulai fokus ya dan sudah tahu pentingnya menjaga diri. Sekarang kita masuk ke inti pembicaraan kita. Inti pembicaraan kita hari ini tentang cerdas bergaul dan menjaga diri dari pengaruh gadget ya. Oke. Jadi anak-anak solihah ya, kalian semua sudah duduk di bangku kelas 6 ya. Ini adalah masa yang indah dan sangat spesial. Indah nggak teman-teman? Indah. Indah ya. Indah dan sangat spesial. Masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja.
kalian sudah mulai memasuki masa yang disebut dengan pubertas, atau dalam bahasa agama kita apa? Masa balik. Ya, ada yang sudah kayak di sini? Ya, alhamdulillah, dan sudah naik kelas ya. Ya, jadi ada banyak perubahan yang dirasakan ya, baik fisik maupun perasaan ya. Nah, coba kita bahas sejenak. Kira-kira ada yang mau berbagi nggak? Apa sih perubahan yang kalian rasakan akhir-akhir ini? Coba, ada yang berbagi siapa? Ini Silakan. perubahan apa fisik? Ya, perubahan fisik, perubahan perasaan, mulai senang sama teman laki-laki mungkin ya. Mbak Nosel ya, coba apa Mbak Nosel, perubahan apa kira-kira? Apa namanya, kalau dulu kan kita belum ada perasaan seperti itu. Ya, Mungkin sekarang mulai tertarik. betul. Kalau misalkan lihat teman laki-laki yang berantem, oh itu Oh, ganteng. gitu ya. Iya, Ada lagi? Belum terasa ya? Ya, pasti insya Allah tandanya tubuh kita mulai berubah ya. Mungkin bagian-bagian tubuh lebih besar, jadi itu normal ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan malah itu tidak normal ya. Perasaan juga mulai berubah. Kita kata Mbak Nasya mulai suka sama lawan jenis ya. Nah, kadang kalian juga merasa sensitif ya, kadang senang sekali, kadang malu ya. Iya. Dan perubahan itu adalah anugerah dari Allah ya teman-teman ya. Jadi semua itu adalah anugerah dari Allah dan bukan aib ya, itu harus disyukuri. Nah, itu tanda bahwa kalian itu sudah dinaikkan statusnya. Nah, menjadi apa? Menjadi mukallaf. Jadi halo. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi kalau kita sudah sudah ada perubahan pada diri kita, berarti kita sudah naik status menjadi status mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Itu artinya kalian sudah diwajibkan atau terkena taklif ya untuk menjalankan syariat secara penuh. Jadi mulai sekarang itu Allah catat semua perbuatan kalian, baik dan buruk, oleh malaikat. Dalam Islam itu ada satu konsep yang sangat indah, yaitu al-haya. Apa itu al-haya? Haya? Ada yang temannya ada yang namanya haya? Tidak ada. Haya itu artinya malu ya, rasa malu. Rasulullah bersabda ya dalam hadisnya ya, bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Nah, jadi rasa malu itu yang akan menjaga kita. Kalau kita sudah merasa malu saat melakukan sesuatu yang kurang baik, itu berarti iman kita sedang kuat ya. Jadi teman-teman ya, kalau merasa malu untuk berbuat maksiat ya, merasa malu berbicara kasar ya, itu adalah rasa malu yang sesuai dengan syariat ya. Tapi bukan rasa malu yang tidak syar'i. Rasa malu yang tidak syar'i itu kira-kira apa teman-teman? Malu bertanya sesat di jalan ya. Terus malu apa lagi? Mengungkapkan pendapat, malu membela yang benar ya. Jadi itu kita kalau malu harus malu karena kita berbuat maksiat ya. Malu kita berbicara kasar, malu kita apa lagi? Membuka aurat ya. Jadi kalau sudah balik dijaga auratnya, jangan sampai dilihat selain muhrimnya ya. Bicara tentang teman dekat kita sehari-hari siapa kira-kira? Dekatnya apa? Bener? Yang setiap hari dilihat, bangun tidur dicari. Siapa ya? Apa ya? HP ya? Ya bang? Bener lah HP ya? Nah sekarang itu yang jadi teman dekat kita itu HP sehari-hari lah. Kita akui ya, HP Al-Quran, Masya Allah. Lihat Al-Quran terus ya, luar biasa ya. Nah ini Ustazah cerita yang lain ini, yang teman dekatnya si HP tadi ya. Nah kalau kita akui bahwa HP itu bermanfaat ya, tapi kita juga tahu bahwa banyak racun di dalamnya ya. Jadi HP itu seperti pisau bermata dua. Kalau kita salah pakai itu bisa melukai adab dan waktu kita. Jadi kalau kita salah pakai, apa yang ada dalam HP itu ya, medsos HP itu
akan melukai adab kita jadi berbicaranya kasar ya, adab sama orang tua nggak baik, sama guru nggak baik, dan juga bisa melukai waktu ya, jadinya apa, scrolling terus, searching terus ya, jadi waktu untuk murojaah tidak ada habis, untuk belajar habis ya, tidak mendapat ya. Menurut kalian dampak negatif terbesar dari gadget yang kalian rasakan di pergaulan, nah teman-teman, terutama bagi seorang muslimah? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan angkat tangan. Dampak negatif. Biasanya, yang negatif itu yang tidak baik. Apa mungkin ngomongnya ikut-ikutan bahasa gaul. Ngomongnya jadi bicara kasar. Apa pergaulannya, apa temannya nggak baik-baik. Iya, terus misalnya kalau suka posting, ada yang suka posting selfie nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nah, selfie ya, tapi yang terlalu berlebihan, mungkin membuka nggak pakai jilbab tuh selfie gitu, ada kayak seperti itu. Nah. Ya, seperti itu ya. Jadi dampaknya yang tadi Ustazah sebutkan apa? Habis waktu. Iya. Sering lihat HP kelamaan, jadi waktu buat belajarnya ya, buat murojaahnya, buat bergaul dengan teman yang lain jadi berkurang ya. Itu dampak negatif. Tadi yang saya sebutkan tadi, pergaulan ya, bahasa pergaulan. Ada yang bahasa pakai bahasa apa? Maaf ya, anjay, anjir. Ada yang pakai bahasa gitu enggak? Ada nggak itu? Ayo jujur. Ada nggak? Nggak ada ya. Solihah semua ya, alhamdulillah. Dan jangan dinormalisasi ya, itu bahasa yang tidak baik. Artinya apa teman-teman itu? Itu bahasa anjay, itu asalnya dari kata anjing ya. Anjing, anjay, anjir, injir itu artinya anjing. Jadi kalau kita pakai anjing kan ke teman kan nggak boleh ya, kasar sekali kan, itu nggak boleh. Tapi kalau ke hewan ngomongin anjing ya anjing lah, anjay kok nggak apa-apa ya. Kalau sama teman nggak boleh ya, itu sangat tidak boleh ya. Adab. Nah, padahal dalam agama Islam ya, kita punya adab menjaga lisan atau hifzul lisan. Jadi kalian sebagai muslimah harus punya izah. Izah itu apa teman-teman? Ada namanya izah. Izah itu artinya adalah harga diri. Ya. Halo. Apa itu izah? Harga diri. Ya. Jadi harus punya izah dan ifah. Ifah itu adalah menjaga kehormatan ya. Jadi kita tidak ikut-ikutan dari hal-hal yang tidak pantas ya, termasuk menjaga lisan tadi deh, jempol kita di media sosial dengan asal like ya, juga dengan asal share, gitu. Juga harus dilihat dulu ini betul apa enggak. Jadi tidak perlu ikut-ikutan bahasa gaul yang tidak sopan ya, tidak perlu ikut-ikutan memposting hal-hal yang tidak pantas dilihat orang banyak ya, karena dalam Al-Quran Allah berfirman ya dalam surat Al-Hujurat ayat 11, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain ya. Poin kedua adalah mengikis waktu dan disiplin ya. Waktu disiplin apa saja kira-kira waktunya? Waktu untuk apa tadi? Untuk belajar, untuk apa lagi? Untuk murojaah, untuk apa lagi Mbak? Untuk bergaul dengan teman-teman ya. Itu jadi berkurang ya. Karena kalian habis buat apa? Scrolling tanpa tujuan. Ketiga adalah apa? Pamer diri ya. Jadi suka pamer jadinya, keinginan berlebihan untuk memamerkan kehidupannya, perasaannya, atau foto selfie tadi ya, yang berlebihan di media sosial, semata-mata untuk mencari apa? Like, supaya banyak yang like fotonya seheboh mungkin ya. Nah, itu akan mengurangi izzah kalian ya, mengurangi izzah kita atau harga diri kita. Jadi sesuatu yang mulia itu harus dijaga, bukan diumbar. Sekarang kita praktekkan ya, Ustazah punya 2 kasus.
satu kasus ya. Nah kalian boleh bagi dua, ini udah bagi dua ya, bagi dua kelompok. Nah nanti silahkan didiskusikan, kemudian tulis bawahnya ya, dan presentasikan. Boleh pilih nih, boleh. Dan boleh diisi bawahnya ya. Ya. Bukan. Karena bisa terkena air, masya Allah ya. Bagus sekali ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mempraktekkan ifah dan izahnya ya, masya Allah ya. Nanti anak-anak di sini solihah semua, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi sudah bisa mempraktekkan ifah dan izahnya tadi. Nah, jadi dengan kesimpulan ini, mari kita bersiap ya membuat komitmen pribadi agar ilmu ini tidak sia-sia, ya teman-teman. Jadi harus punya komitmen ya, bahwa saya akan menerapkan ifah dan izah dalam keseharian kita gitu ya. Dari semua yang kita bahas hari ini, mulai dari perubahan diri kalian menjadi remaja ya, pentingnya rasa malu atau al-haya, sampai cara menjaga diri dari pengaruh gadget, itu satu hal apa yang paling berkesan dan paling penting yang kalian dapatkan? Coba ini kira-kira berhasil ya. Kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh cacing yang berlebihan dengan tangan sendiri. Terus tidak boleh membuka sosmed lama-lama. Iya, waktunya habis ya. Nanti nggak bisa belajar. Waktunya habis. Bagus ya, bertangan ya. Ingin kalian semua membuat komitmen pribadi ya selama 1 minggu ke depan ini. Ini komitmen ini hanya untuk diri kalian sendiri dan Allah yang tahu ya. Komitmennya sederhana saja. Silakan angkat tangan kalian. Halo, angkat tangannya. Ayo, begini ya. Nah, angkat tangannya. Saya berjanji. Mulai hari ini. Bagus ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi, terima kasih ya anak-anak semua. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Ustazah mohon maaf apabila ada yang salah ya, kepada Allah. Ustazah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ustazah tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.